Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi dalam acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Ergon Pranata Peters. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami Engkau perkenankan untuk bisa bangun, menghirup napas kehidupan, dan juga diperbolehkan untuk mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Biarkanlah firman pagi hari ini memberikan kekuatan dan semangat pada hidup kami. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah karena kami semua sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 147 ayat 1 hingga yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita semua, apalagi orang-orang Kristen ya, pasti suka dengan musik. Tampaknya tidak ada orang di dunia ini yang tidak suka dengan musik. Kecuali memang di bagian sarafnya ada sedikit gangguan. Sehingga jika mendengarkan musik, mau itu pelan atau kencang, dia tidak merasakan apapun. Dia tidak memiliki emosi tersebut dan itu merupakan gangguan. Tapi bagi kita semua yang normal, musik bagi kita semua adalah tanda ekspresi. Baik itu sedih, senang, marah, sukacita, dukacita, kita bisa ekspresikan semua dalam musik. Nah, pada saat ini saya akan membawa kita semua untuk mendengarkan beberapa jenis aliran musik. Bapak Ibu bisa mendengarkan ini. Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Itu tipikal musik Timur Tengah. Kita sudah biasa mendengar itu dan nikmat juga kedengarannya. Sekarang kita coba berpindah ke yang sedikit agak Indonesia. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau terbentang. Nah, sekarang coba dengarkan yang satu ini juga. Dengan lagu yang sama tapi sedikit berbeda aransemen. Kita coba dengar. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau terbentang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Berbeda sekali. Yang pertama itu dari alunan musik Timur Tengah.
Yang kedua itu sangat Indonesia sekali, dangdut, koplo dan sebagainya. Sementara yang ketiga sudah masuk musik modern. Semua musik itu indah dan baik adanya. Dan musik juga kita bisa gunakan untuk bermazmur. Bermazmur seringkali dan identik dengan pujian, nyanyian. Misalnya kalau kita mendengar mazmur pujian dari jemaat, mazmur pujian dari kelompok pemuda, mazmur pujian dari pelkat-pelkat, mazmur itu sangat identik dan berkaitan dengan nyanyian, musik. Dan firman Tuhan yang telah kita baca dengarkan ini mengatakan bahwa sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Tuhan itu. Jadi memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus layak memuliakan Tuhan dengan mazmur atau puji-pujian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalannya adalah saat ini seringkali musik yang kita gunakan untuk memuliakan Allah hanya untuk mempengaruhi kita saja. Contohnya, saya tidak suka dengan musik keroncong kalau masuk di gereja. Saya tidak suka kalau musik jenis pop. Saya tidak suka jenis musik jazz. Saya tidak suka musik yang hingar-bingar itu masuk ke dalam gereja. Saya tidak suka, dan seterusnya. Seolah-olah kita menyanyi itu hanya untuk menyenangkan diri kita saja. Kita menyanyi hanya untuk supaya kita merasa teduh, kita merasa tenang, dan kita merasa senang. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, bermazmur bagi Allah kita itu baik dan indah bagi Allah, bukan yang indah bagi kita. Sehingga tidak bisa kita katakan, oh di gereja ini hanya boleh satu jenis musik. Di gereja kami GPIB hanya boleh jenis musik yang seperti ini. Jenis musik yang lainnya tidak boleh atau harus kita hilangkan. Sebetulnya kalau kita memahami bahwa kita memuji, memuliakan, dan bermusik untuk Allah, harusnya kita bisa menerima. Kita bisa menerima berbagai jenis musik karena semua itu untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan pendeta, bukan untuk supaya majelis-majelis senang, bukan juga supaya jemaat yang datang senang, jemaat yang datang merasa hati mereka senang mendengarkan musik itu. Bukan. Tujuan kita bermusik adalah untuk Tuhan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kami atau saya itu hanya punya satu preferensi jenis musik yang saya mau dengarkan, hanya yang pokoknya yang hanya dengan piano saja. Pokoknya saya tidak bisa dengar gitar, saya dengar kahon atau drum dan seterusnya. Tidak bisa kita katakan demikian karena kita menyadari bahwa yang kita lakukan, kita bermusik, kita bernyanyi, apapun jenisnya itu, semua untuk Tuhan. Tapi sekarang ini banyak sekali gereja-gereja atau jemaat atau umat yang hanya bermusik, bernyanyi, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya bernyanyi lagu yang sedih supaya saya bisa terbawa suasana. Saya bernyanyi lagu yang menyenangkan supaya saya terbawa suasana juga yang menyenangkan. Apakah model penyembahan kita seperti itu? Apakah kita hanya mengikuti tren? Apakah kita hanya mengikuti hati kita, keinginan kita untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan kita, bukan menyenangkan Tuhan? Padahal firman Tuhan katakan, Ia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati, Ia yang tahu jumlah bintang, Ia yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Harusnya kitalah yang membuat nyanyian dan musik itu indah bagi Tuhan, bukan bagi orang lain, bukan bagi saya. Sehingga pemilihan-pemilihan lagu tidak berdasarkan apa yang saya rasakan saja, tetapi apa yang saya imani di dalam Tuhan. Bukan hanya ketika di gereja saya sukanya lagu-lagu yang sendu, saya maunya lagu-lagu yang enak didengar, bukan yang seperti itu. Tapi semua yang kita persembahkan bagi Tuhan, nyanyian, musik, paduan suara, solo, vokal grup, semuanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Sekali lagi,
Pak Pendeta ingatkan bahwa segala hal yang kita lakukan, pujian kita, mazmur kita, itu semua harus menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati orang lain, apalagi hanya menyenangkan hati kita. Sehingga kita bisa bermazmur yang benar bagi Tuhan. Selamat bermazmur Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyanyilah terus, bermusiklah terus bagi Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, jangan katakan suara saya jelek, saya tidak bisa bermusik, saya tidak bisa bernyanyi. Semua orang diberikan karunia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena relasi kita bukan hanya dengan orang yang mendengarkan suara kita, tapi relasi kita yang paling penting adalah kita dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Engkau memberikan kami nuansa dalam bermazmur. Kami boleh menggunakan suara kami boleh menggunakan talenta bermusik kami. Sehingga kami boleh juga mempersembahkan yang terbaik melalui mazmur, pujian, dan musik yang kami berikan kepada Tuhan. Biarkanlah kami mempunyai hati yang mau terus bermazmur bagi-Mu ya Allah. Karena semua keindahan, kebaikan hanya kami ingin berikan kepada Tuhan yang telah juga memberikan terbaik bagi kami. Biarkanlah kami menjalani tugas tanggung jawab aktivitas kami hari ini dengan baik. Dan mazmur pujian tetap senantiasa keluar terucap dalam perkataan dan juga perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah